Ketika kita belajar ngoding, kita bakal ketemu sama sebuah konsep yang namanya itu adalah function, gitu ya. Function itu merupakan sebuah proses untuk memproses yang tadinya input menjadi sebuah output. Balik lagi sama gua Ricky, kita akan coba bahas mengenai apa itu function. Oke, di sini gua udah coba gambarin satu buah box sini ya. Kita bayangkan ini adalah sebuah functionnya, yang mana function ini bisa menerima input atau parameter atau argumen gitu ya. Di sini input. Dia juga nantinya akan memberikan output, entah itu berupa return value atau itu berupa void gitu ya, nggak ngebalikin apa-apa. Di sini dia bakal bikin yang namanya adalah output. Nah, maksudnya gimana dari si function ini? Nih. Jadi, ketika kita mulai ngoding dan kita memasuki yang namanya konsep function gitu ya, belajar function, kita itu nanti akan membuat sebuah sintaks untuk memanggil function atau membuat function yang mana bisa memiliki parameter atau tidak memiliki parameter. Jadi dia bisa punya parameter atau nggak punya parameter, bebas gitu ya. Dia juga bisa ngembaliin value atau nggak ngembaliin value sama sekali. Intinya nanti si function itu di dalam code blocknya akan melakukan eksekusi code gitu. Jadi di dalam sini dia tuh akan execute code inside function block gini ya. Jadi di dalamnya itu nanti dia akan mengeksekusi codingan yang kita buat. Oke, kita langsung coba aja balik ke contohnya ya. Di sini gue udah bikin satu buah HTML, yang mana HTML ini gue nanti bakal coba masukin script yang munculin aja di konsolnya ya. Oke, yang pertama untuk konteks JavaScript, kita ini kalau misalkan mau bikin function, kita tinggal bikin aja sintaksnya itu function, diikuti sama nama functionnya apa. Misalkan di sini nama functionnya hello world ini ya. Dia nggak punya parameter. Dia buka kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di sini ini tuh namanya hello world atau function code blocknya. Jadi ketika kita nanti nge-invoke atau manggil function hello world, dia itu bakal ngeksekusi kode yang ada di sini. Berapapun baris yang kita buat. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dia bakal dieksekusi di situ ya. Oke. Misi yang pertama itu untuk memunculkan pesan. Misalkan di sini console.log hello world. Ini ya. Kita save. Kemudian setelah itu kita coba untuk ngepanggil si functionnya. Cara ngepanggil functionnya kita simple aja. Kita tinggal panggil di sini nama functionnya hello. Kemudian di sini jangan lupa parenthesisnya atau kurung buka kurung tutupnya untuk nge-invoke atau manggil si functionnya supaya dieksekusi. Save, dia akan muncul di sini. Hello world. Nah, ini merupakan salah satu contoh function yang enggak ngembaliin value atau enggak return value. Dia cuma memunculkan saja, cuman ngasih. Makanya di sini kalau kita hover, dia itu void. Dia nggak ngembaliin apa-apa gitu. Nah, kalau misalkan kita coba panggil ya hello world satu kali lagi, save, dia akan 2 kali nih. Jadi si function ini gunanya untuk kita nggak ngulang-ngulang kode yang sama. Kita tinggal panggil aja hello world gitu ya, tanpa harus tulis lagi console log satu persatu gitu. Nah, ini sampel yang pertama, sampel untuk membuat sebuah function tanpa memiliki parameter. Dan juga dia return value-nya itu nggak ada, atau dia void gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang pengen saya bahas adalah ketika kita membuat sebuah function yang mempunyai input parameter dan dia akan mengembalikan value. Maksudnya gimana? Oke, gini, kita coba jelaskan.
Stepnya sama. Pertama kita bikin sintaksnya function, kemudian diikuti nama dari si functionnya. Misalkan di sini say hi. Kemudian kita ingin memasukkan parameter. Inputnya nanti kita masukin di sini. Misalkan kita pengen say hi, name sama misalkan waktunya ya, atau misalkan kota gitu ya, city. Kemudian kita seperti biasa buka kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di sini kita pengen nge-return value. Return ya, kita return misalkan kita pengen say hi-nya itu pakai interpolation. Halo, nama saya, kita panggil kayak gini, name. Saya dari misalkan dari kotanya ya, dari city gitu. Salam kenal. Gitu ya. Nah, ini dia itu merupakan sebuah function yang akan mereturn value. Returnnya apa? Karena di sini pakai string interpolation, dia berarti returnnya string. Kalau kita hover di say hi-nya nih, di bagian sini dia ada nih string. Dia itu bakal ngembaliin value berupa string. Oke, sekarang cara manggilnya gimana? Sama aja, cara panggilnya kita tinggal panggil nama functionnya say hi ini. Kemudian kita tinggal masukkan parameternya. Parameter yang pertama name, misalkan di sini Ricky. Kemudian city-nya dari mana? Dari Bandung. Udah gitu kita save. Kita coba cek di konsol, dia nggak muncul. Kenapa dia nggak muncul? Karena kita belum manggil si konsol log-nya. Ya. Sekarang kita tinggal panggil aja di sini. Console.log save. Nah, dia akan muncul. Halo, nama saya Ricky, saya dari Bandung, salam kenal. Nah, ini dia itu udah dynamic nih. Si parameternya itu kita bisa ganti apapun. Kemudian di sininya nih dia akan nge-return berdasarkan parameternya nih. Nah, ini name-nya yang pertama ini Ricky. Misalkan saya ganti di sini jadi Mamat. Kemudian dari yang tadinya Bandung saya ganti jadi dari Sumedang gitu ya. Save, dia akan ganti juga nih. Halo, nama saya Mamat, saya dari Sumedang. Ya, itu salah satu gunanya si function itu ya. Jadi dia bisa menerima input berupa parameter, terus dia juga bisa memberikan return value. Di sini return value-nya itu berupa string. Oke. Nah, selain ini, fungsi lainnya apa? Misalkan gitu ya. Misalkan kalau misalkan teman-teman udah kerja nih ya. Misalkan saya dulu kerja di financial di salah satu perusahaan di Indo, kita bisa connect misalkan ke beberapa payment gateway yang ada di Indonesia gitu ya. Oke, kita ambil contoh aja, misalkan kita mau jual barang gitu ya. Misalkan di sini kita ada barang itu misalkan price-nya 10.000 gini ya. Terus di sini kita pengen bikin function. Functionnya ini namanya itu misalkan payment processor fee. Dia punya input. Inputnya apa? Inputnya itu parameter dengan nama vendor. Nah, di dalam function payment processor fee ini kita nanti ngebikin sebuah logic. Kalau misalkan vendornya A harganya berapa? Kalau misalkan vendornya B harganya berapa? Contoh, di sini kita bikin logic if vendor sama dengan misalkan sorry vendor ini coba hapus sendit misalkan ini ya, sendit ini. Kalau dia si parameternya nanti berupa sendit, dia akan nge-return harga fee-nya misalkan 3.000 ini ya, 3.000. Else vendornya misalkan yang terkenal juga di Indomie Trans, dia akan nge-return misalkan si fee-nya itu 2.500. Kalau misalkan bukan di antara kedua itu, kita return aja 5.000 gitu ya. Save. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini, kita punya sebuah function yang namanya payment processor fee dengan mempunyai satu buah parameter dengan nama parameternya itu vendor. Di dalam function ini, di dalam kurung kurawal buka ini nih sampai kurung kurawal tutup,
ini tuh merupakan code block si functionnya yang akan dieksekusi ketika payment processor fee-nya ini dipanggil atau di-invoke. Jadi nanti ketika di-invoke terus vendornya, entah itu Sendit atau Mitrans, dia akan masuk sesuai si if else conditionnya di sini. Jadi kalau misalkan kita mau coba di sini, kita udah punya satu buah variabel price. Kita bikin aja di sini misalkan total payment, const total payment sama dengan price plus. Nah, ini berarti price dapat dari sini. Kemudian si plus ini akan nambahin dari payment processor fee. Kita panggil payment processor fee. Vendornya kita tinggal masukin. Misalkan yang pertama Sendit. Kita save. Belum muncul apa-apa. Again, karena kita belum panggil console log. Kalau kita sekarang panggil console log, kemudian misalkan di sini string interpolation, total payment is total payment rupiah misalkan. Save, dia muncul. Total payment is 13.000 rupiah. Nah, di sini kenapa 13.000? Karena si Sendit ini di logiknya dia itu fee-nya 3.000. Tapi kalau kita ganti nih ya, payment processor fee ini dari yang tadinya parameternya itu Sendit, argumennya Sendit, kita ganti ke Mitrans. Ekspektasinya apa? Dia akan berubah. Si fee-nya nggak 3.000, tapi sekarang jadi 2.500. Save. Tuh. 10.000 tambah 2.500. Kalau misalkan bukan Mitrans atau Sendit, misalkan di sini Stripe gitu, save, dia akan jadi 15.000 sesuai dengan logik yang di sini. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan si payment processor fee function ini supaya apa? Supaya kita nggak harus nulis logik-logik kayak gini panjang. Kita bisa ngebikin dia modular. Kita pisahin. Khusus nih untuk payment processor fee ya udah kita pisahin di sini gitu. Pakai yang namanya function ini. Nah, oke ya. Jadi dari konsep function itu simply sederhananya dia itu bisa menerima input, terus dia bakal memberikan output. Inputnya ini bisa dapat parameter atau enggak gitu ya, bisa ada parameter atau tidak ada parameter. Outputnya bisa ngebalikin value atau dia cuman ngevoid. Nah, di dalam function ini, di dalam tadi kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, dia akan mengeksekusi kode yang ada di dalamnya ketika si functionnya itu di-trigger atau di-invoke. Oke, segitu dulu video kali ini. Stay tune terus. Salam programmer best friend.